Ya, bisa kita lanjutkan dialog Landstalk kita mengenai tangkap dokter korupsi obat. Saya awali dengan Dr. Zainal dulu. Dr. Zainal, sebenarnya dokter ada tidak temuan atau data dari Ikatan Dokter Indonesia begitu yang menyatakan bahwa mungkin ada dokter yang di bawah Kementerian Sosial yang memang melakukan oknum ini, Kementerian Kesehatan maksud saya. Ada tidak data jelas bahwa ya sekian Jadi persen? Begini, kami di Ikatan Dokter Indonesia hampir tidak punya data tentang itu. Karena begini, biasanya farmasi langsung ke dokter atau melalui rumah sakit dan dia tidak melaporkan kepada kami. Karena itu menurut saya kalau ke depan kami akan membuat sistem yang baik termasuk sistem pelaporan. Misalnya tadi saya sampaikan, saya pergi ke Surabaya mengikuti, maka seharusnya farmasi dan dokter yang pergi melaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia dan nanti kita nilai apakah nilai yang didapatkan pantas atau tidak pantas didapatkannya. Karena ukuran kami adalah pantas tidak pantasnya. Kalau misalnya kita mau bawa kepada pelanggaran masalah pidana, apalagi misalnya kita anggap ini pidana kalau mau dibawa ke korupsi tadi, maka ya harus ada negara yang terlibat. Misalnya tadi kalau dia tidak pantas dan dia pegawai negeri, tentu itu bisa masuk. Atau dia pegawai swasta, dokter swasta, tetapi merugikan farmasi negara, BUMN, tentu itu bisa masuk. Tetapi kalau swasta dengan swasta, kalau ada swasta yang dirugikan dari situ, bisa, menurut saya itu masalah perdata dan bagi kami adalah masalah etik. Oke, Dr. Zainal, mungkin saya akan tanyakan pertanyaan yang sama ini kepada Indonesian Corruption Watch begitu ya, Mas Tama. Dari ICW ada tidak sih data yang menyatakan bahwa praktek ini memang merajalela di Indonesia? Ada tidak datanya? Sebetulnya kalau soal data kan ini kemudian menjadi isu publik, jadi ramai karena pemberitaan Tempo. Ya, artinya memang kalau bicara soal domain siapa yang menerima, dari mana uangnya, besarannya berapa, Tempo lebih pas untuk menjelaskan. Tapi waktu itu Tempo sempat menyebutkan bahwa harga melonjak hingga 40-80% begitu. Betul, itu kan juga menjadi catatan. Artinya kan harus menjadi perhatian publik. Kita tidak bisa tutup mata atas kejadian itu. Nah, kalau ICW sendiri misalnya kita beberapa kali melakukan asesmen ya di rumah sakit yang memang tadi rumah sakitnya ada hubungan konteksnya misalnya dia BLUD atau misalnya dia BUMD misalnya, RSUD misalnya, itu ada beberapa yang kita lihat misalnya kan ada keharusan di rumah sakit itu ada SK Menteri Kesehatan tahun 2010 itu mengharuskan misalnya untuk beberapa obat menggunakan obat generik. Tapi yang jadi soal dalam konteks pengadaan obatnya di rumah sakit tersebut yang itu meliputi uang negara itu menggunakan obat-obat paten. Paten itu bukan berarti paten hebat ya, paten yang dianggap sebagai merek gitu ya. Artinya ketika dia bermerek dengan yang tidak bermerek tentu akan mahal yang bermerek. Misalnya kita ada beberapa perbandingan, ada satu obat yang kalau dia pakai generik cuma Rp100 sekian, karena dia pakai paten menjadi 500. Bisa dibayangkan kalau obat tersebut dibeli dalam ribuan butir dan volumenya terus-menerus setiap tahun. Nah, ada beberapa tempat yang kita hitung dalam 2 tahun saja misalnya sampai 1-2 miliar selisihnya terjadi. Artinya kan di situ ada state loss, ada kerugian negara. Intinya negara juga rugi, masyarakat juga rugi. Di mana ruginya masyarakat? Masyarakat akan merasa rugi ketika dia beli obat yang lebih mahal, misalnya. Jadi orang kalau ke rumah sakit itu bukan membayangkan kapan dia akan sembuh, gimana dia akan sembuh, tapi gimana bayarnya. Gitu ya? Ini kemudian jadi catatan kan artinya. Kemudian kalaupun lari misalnya dia akan dibiayai oleh BPJS atau misalnya hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan negara, kan tentu juga akan bicara soal selisih. Terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat ini, cukupkah dengan sanksi etik saja atau ada satu sanksi hukum yang sebetulnya bisa diterapkan? Nah, dalam konteks ini kan sebetulnya ada banyak hal ya. Dalam konteks berantas korupsi aja, itu kan nggak cuma sekedar penindakan, tapi juga ada pencegahan, ada monitoring, ada evaluasi, ada koordinasi supervisi. Artinya ini semua harus dilakukan. Dalam konteks penindakan tentu kita juga tidak boleh tutup mata ketika misalnya ada rumah sakit yang tadi ya, dia menggunakan uang negara atau mendapatkan bantuan dari negara, dia harus rugi karena perbuatan-perbuatan yang seperti tadi. Ini harus ada sanksi pidana, tidak mungkin tutup mata. Tetapi misalnya untuk hal-hal lain, untuk mencegah, misalnya kan ada banyak sistem pencegahan yang dilakukan. Di Peraturan Menteri Kesehatan 14 tahun 2014 sebetulnya jelas mengatur yang namanya orang aparatur Kementerian Kesehatan itu dilarang pertama dia menerima marketing fee. Itu disebut dalam peraturan tersebut. Dilarang juga menerima cashback, dilarang juga menerima segala macam bentuk penerimaan yang berhubungan sama pengadaan barang dan jasa.
termasuk sponsorship. Jadi memang kalaupun mau, poin kedua selain penindakan, ya tadi perbaikan sistem. Ada beberapa negara misalnya dia tidak memberikan kesempatan kepada dokter untuk menyebutkan mereknya apa. Dia hanya menyebutkan jenisnya apa. Misalnya ketika dia menggunakan paracetamol, maka A, B, C, silakan kepada masyarakat. Lebih ke sistem ya. Salah satunya disebutkan juga tadi sama Dokter Zainal ya. Ya, negara-negara maju sudah menggunakan itu. Artinya dia memisah antara intervensi dari farmasi dengan dokter. Mas Tama, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali.